Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai ayat 13, tapi kita hanya membaca di ayat yang ke-13 sebagai penekanan di dalam renungan pada saat hari ini. Ayat 13 dikatakan demikian, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap orang pasti punya pergumulan. Baik itu untuk pergumulan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, baik juga masalah kehidupan. Dan kita melihat di sini ada pergumulan seorang hamba Tuhan, yaitu Zakaria dan Elisabet. Ya, dia tidak mempunyai keturunan. Saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita melihat fakta, melihat kenyataan yang kita alami sehari-hari, yang kita hadapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, seringkali iman kita menjadi ciut. Seringkali kita tidak lagi berpikir bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, persoalan yang dialami Zakaria dan Elisabet ialah tidak punya anak. Yang dikatakan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini jelas sekali bahwa persoalan pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini, dia tidak punya anak, dan dia terus berharap bahwa sesungguhnya Tuhan menganugerahkan anak kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 13 ini dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat berkata kepada Imam Zakaria, "Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes." Saudara kasih Tuhan, belajar dari keluarga Imam Zakaria dan Elisabet ini, kita seharusnya punya keyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, tema renungan pada saat hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi ketika kita melihat ayat 13 ini, seharusnya orang percaya pun punya keyakinan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang dikatakan mandul dalam ayat 7, ternyata Tuhan bisa memberikan anugerah, yaitu apa? Tuhan memberikan anak bagi keluarga Imam Zakaria. Doamu sudah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki bagi kamu. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali. Rupanya di sini kita bisa melihat, kita bisa belajar dari Imam Zakaria ini, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Sekali lagi, seringkali kita melihat fakta, kenyataan yang kita hadapi, yang kita temui setiap hari. Bisa jadi kita akan berkata, tidak mungkin dengan kondisi saya seperti ini, tidak mungkin dengan kondisi kami seperti ini, hal itu akan terjadi pada kami. Saudara kasih Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan. Yang namanya orang mandul, karena campur tangan Tuhan, bisa punya anak. Oleh sebab itu sekali Tuhan, bagaimana sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara di ayat 5 dan 6 dikatakan, pada zaman Herodes raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan di situ. Rupanya di sini kalau kita menghendaki bahwa segala sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, milikilah hidup yang taat di hadapan Tuhan. Belajar dari kehidupan Imam Zakaria, di sini dijelaskan ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dan tidak bercacat. Saudara kasih Tuhan, ketaatan seringkali menjadi ukuran
Ketaatan manusia, ketaatan kita bisa mengubah situasi. Ini jelas sekali. Ketaatan mereka, ketaatan Elisabet dan Zakaria ini, rupanya Tuhan tahu mereka adalah hidup pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjawab. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita harus yakin bahwa ketaatan itu mampu mengubah situasi. Ketaatan mampu mengubah kondisi. Ini sudah dibuktikan dalam kehidupan Imam Zakaria. Sebenarnya kasih Tuhan, sehingga hari ini kita bisa berkata, aku mau hidup taat di hadapan Tuhan. Aku mau hidup tekun di hadapan Tuhan. Karena saya percaya setiap ketaatan akan Tuhan perhitungkan dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita melihat di ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pada waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Perhatikan itu, saudara Tuhan. Rupanya Imam Zakaria ini adalah pribadi yang setia, yang tekun melayani Tuhan. Buktinya, ya, di ayat 8 dikatakan sebab ketika diundi, rupanya dalam budaya pada waktu itu untuk menentukan suatu siapa yang melayani Tuhan melalui undian. Dan ketika undian itu yang dipercayakan kepada Zakaria ini ada siap untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, tugas imam pada waktu perjanjian lama adalah sebagai perantara Tuhan di dalam menyampaikan firman-Nya kepada umat. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, rupanya di sini Zakaria ini adalah pribadi yang setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, setia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, tekun melakukan apa yang menjadi pelayanannya. Saudara kasih Tuhan, Zakaria selalu siap tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan percayakan pada kita saat ini, marilah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Marilah kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita, karena kita yakin dan percaya melalui apa yang kita kerjakan itulah Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berkat apa yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan bisa memberikan melalui apa yang kita kerjakan. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa pada saat ini kita mau belajar dari Imam Zakaria. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, penuh rasa tanggung jawab, sehingga kita punya keyakinan dengan ini, dengan pekerjaan saya ini, dengan aktivitas saya ini, dengan tanggung jawab saya ini, Tuhan akan menjawab segala pergumulan saya. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, setialah dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita semua. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 13 tadi dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Saya yakin Zakaria ini adalah orang yang tekun di dalam doa. Dia terus berdoa, dia terus meminta kepada Tuhan, dia bergumul untuk kehadiran seorang anak di tengah keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, ini jelas sekali Zakaria mengajarkan pada kita untuk kita terus tekun di dalam doa sebagai orang percaya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi beban hidup kita, mari kita bawa kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tuhan sanggup memberikan mujizatnya bagi orang yang tekun di dalam doa. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali ketika Zakaria melakukan tugas keimamannya, malaikat menjumpai Zakaria, dan Zakaria menerima anugerah yang luar biasa, menerima jawaban doa itu, sehingga istrinya mengandung. Saudara kasih Tuhan, berkat dari keturunan itu apa yang terjadi? Ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Rupanya ini jelas sekali, yang namanya orang mandul itu kalau dalam konteks perjanjian lama itu disebut aib. Tetapi jelas sekali, karena jawaban Tuhan itu
Elisabet berkata, inilah campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan bagiku, sehingga air itu dihapuskan di depan orang banyak. Alkitab melanjutkan di ayat 7, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya lanjut umur. Berarti selama kehidupannya, selama usia pernikahannya, selama mereka berumah tangga sampai di usia tua, sampai lanjut umur, dia terus berdoa memohon belas kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan jika kita mengharap sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita semua, mari kita belajar dari Imam Zakaria. Yang pertama, hiduplah taat di hadapan Tuhan, karena ketaatan itu pasti Tuhan perhitungkan. Yang kedua, setialah engkau melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan yang ketiga, hiduplah bertekun di dalam doa, karena di dalam doa itu pasti ada pengharapan. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui hamba Imam Zakaria. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan kami jika kami mau hidup dalam ketaatan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau setia mengerjakan apa yang Tuhan percaya kepada kami, dan juga ajar kami untuk terus tekun setia dalam doa. Terima kasih Bapa, dengan berkat kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua untuk kita beraktivitas melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Salam, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe maupun komen, dan juga bisa di share kepada saudara kita seiman